Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Virgiana Ira Susanti dengan NIM F10812310003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait sejarah perumus Pancasila. Baik, kita masuk pada pembahasan yakni tentang Pancasila. Sebelum kita mengetahui lebih dalam nih terkait sejarah perumus Pancasila. Nah, kita ketahui bersama dan kita pasti semuanya tahu bahwa Pancasila yakni merupakan dasar negara atau bisa dibilang ideologi bangsa Indonesia. Nah, perumusan Pancasila tersebut sebagai dasar negara yang berawal dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita kenal dengan BPUPKI. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu BPUPKI? Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI ini merupakan organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai dasar negara untuk merdeka. Nah, Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya yakni berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Nah, dari hal tersebut muncullah 3 tokoh perumus Pancasila. Nah, apa saja sih 3 tokoh perumus Pancasila tersebut? Nah, yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno, di mana ketiga tokoh tersebut menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Nah, penyampaian dari hal tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI kita, yakni Rajiman Weddiodiningrat, pada pidato pembukaan sidang pertama tersebut. Nah, jadi Ketua BPUPKI atau bisa kita sebut dengan Bapak Rajiman Weddiodiningrat tersebut mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkanlah suatu dasar negara. Nah, di sini saya akan menampilkan media yakni tentang 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah wajah-wajah para tokoh perumusan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo atau bisa kita kenal dengan Supomo, yang ketiga ada Soekarno atau bisa kita kenal dengan Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Nah, dari Muhammad Yamin ini mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945, di mana Muhammad Yamin ini mengusulkan 2 usulan teman-teman, yakni usulan lisan dan juga usulan tertulis. Nah, di mana usulan lisannya yaitu ini wajahnya Muhammad Yamin, dan juga ini adalah kedua usulannya. Ya, saya akan bacakan apa saja usulan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama ada usulan lisan. Usulan lisan dasar negara Indonesia. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan yang keempat ada peri kerakyatan. Yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Nah, dari usulan lisan tersebut terdapatlah usulan tertulis yang dicantumkan oleh Muhammad Yamin, yakni pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yakni Mr. Supomo.
di mana Mr. Spomo ini mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa usulannya, dan ini wajahnya Mr. Spomo. Nah, yang ini adalah usulannya. Saya akan bacakan usulan dari Mr. Spomo tersebut. Yang pertama ada persatuan atau bisa kita kenal dengan unitarisme. Yang kedua ada kekeluargaan. Yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat ada musyawarah. Yang kelima ada keadilan rakyat. Nah, dari Mr. Spomo ini kenapa mengusulkan tersebut? Karena menurutnya negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan juga paham perseorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Nah, selanjutnya sehingga muncullah usulan tersebut. Nah, Supomo juga menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan karena negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan juga dirinya dengan golongan paling kuat atau bisa kita kenal dengan golongan politik atau ekonomi. Nah, dari hal tersebutlah tercetuslah usulan Mr. Spomo tersebut. Nah, yang terakhir ada Insinyur Soekarno atau Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di mana beliau ini kita sudah ketahui bersama ya, ini tokohnya perumus Pancasila, dan ini adalah usulan rumus 5 dasar negara, di mana Bapak Insinyur Soekarno ini mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, apa saja sih Bapak Soekarno ini usulkan atau mengusulkan? Nah, yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasional atau perkemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bapak Soekarno ini menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka pada 1 Juni 1945 tersebut. Nah, beliau ini memberikan usulan yang berbentuk fundamental atau fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan suatu negara yang kekal abadi. Nah, Bapak Insinyur Soekarno tersebut mengusulkan usulan dasar negara ini dengan sebutan Pancadharma. Nah, jadi dari hal tersebutlah kemudian dianjurkanlah oleh para ahli bahasa dan tercetuslah usulan rumusan 5 dasar negara yang dibuat oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang Panitia 9. Nah, dari ketiga tokoh perumus Pancasila tersebut dan juga dari seluruh usulan ketiga tokoh tersebut kemudian ditampunglah dan dibahas satu persatu dan dirumuskan oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI. Nah, BPUPKI tadi kan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia 9 ini merupakan suatu kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, jadi kita harus tahu juga bahwa Panitia 9 ini memiliki anggota yang dimana terdiri juga sebanyak 9 tersebut. Nah, dari Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan juga ketuakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga 7 anggotanya yang terdiri dari anggotanya ada Mr. A.A. Maramis, yang kedua ada Abi Kusno, yang ketiga ada Abdul Kahar Muzakir, yang keempat ada Haji Agus Salim, yang kelima ada Mr. Ahmad Subarjo, yang keenam ada Kiai Haji Wahid Hashim, yang ketujuh dan yang terakhir ada Muhammad Yamin. Nah, teman-teman, dari anggota Panitia 9 tersebut
ada juga tugas nih dari panitia 9. Ada 3 tugas panitia 9. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada membahas dan mengumpulkan usul serta suara hadirin yang mengikuti sidang tersebut. Yang terakhir dan yang ketiga, yakni menghasilkan rumusan Piagam Jakarta. Nah, hasil dari tugas panitia 9 tersebut terdapatlah hasil kerjanya juga dari panitia 9. Apa itu hasil kerjanya? Nah, hasil kerjanya yaitu Piagam Jakarta yang diperoleh oleh panitia 9 yang menjadi cikal bakal dalam suatu pembukaan UUD 1945. Nah, di mana panitia 9 ini bisa dibilang merupakan representasi dari keberagaman pemikiran dan juga aspirasi yang ada di Indonesia pada masa itu. Nah, teman-teman, di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea yang keempat, kita bisa lihat ya di Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempatnya, itu kan tercantum rumusan Pancasila. Nah, di mana rumusan Pancasila itu terdapat juga di dalam naskah Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, dari kelima rumusan Pancasila tersebut, ada beberapa tokoh yang menjadi perwakilan dari Indonesia Timur. Beliau menyatakan, tokoh tersebut menyatakan keberatan nih pada sila pertama dalam rumusan Pancasila. Pasalnya, rakyat Indonesia itu tidak hanya berasal dari kalangan muslim, sedangkan bunyi dari rumusan Pancasila pada sila pertama yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, maka dari itulah dari perwakilan dari Indonesia Timur ini menyatakan keberatan. Karena apa? Karena rakyat Indonesia ini tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja, tapi kan beragam ya. Kalau saya bisa dibilang 6 agama yang ada di Indonesia kan, ada Konghucu, ada Kristen, ada Katolik, ada pokoknya beragam-beragam, ada Hindu, ada Buddha, ada ya seperti kita ketahui bersama lah ya, 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itulah menjadi latar belakang perubahan pada sila pertama yang Pancasila yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itulah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PPKI. Nah, sebelumnya kan kita membahas BPUPKI sebagai sidang pertamanya itu kan untuk merumuskan suatu Pancasila. Nah, sekarang PPKI ini yang menjadi sidang pengesahan UUD 1945. Nah, jadi dalam sidang tersebut PPKI ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea yang keempat pada pembukaan UUD 1945. Nah, berikutlah bunyi Pancasila sebagaimana yang telah disahkan dalam konstitusi. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah sejarah perumusan Pancasila sejak sidang BPUPKI pada sidang pertama tersebut hingga penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI yang pertama. Nah, saya Firjani Rosanti menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga ada kesilapan dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.